Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Pertanyaan berikutnya dari Teh Sinta. Berbunyi, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengatur nafas agar tidak terputus saat membaca di tengah-tengah ayat yang tidak seharusnya berhenti. Dan saya seringkali membaca ayat terakhir Al-Fatihah untuk yang waladhdallin, nafasnya terputus, tidak sesuai dengan panjang madnya. Itu solusinya bagaimana Ustaz? Ya, pengaturan nafas termasuk seni ya. Pada dasarnya ya paru-paru kita cocoklah untuk membaca surat Al-Fatihah, sudah diciptakan oleh Allah. Pasti ukurannya cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Tinggal nanti cara pengaturan. Ada latihan-latihan untuk bernafas. Cuma yang sangat utama adalah bacaannya dengan tenang. Terutama kalau jadi imam itu kadang-kadang suka gugup, grogi. Harus ditenangkan. Dinikmati baca Quran itu. Insya Allah kalau dinikmati, tidak akan terburu-buru, tidak tergesa-gesa, akan tercapai ketenangan. Ya, kalau sekiranya di akhir Al-Fatihah tidak bisa disatu nafaskan, ya dua nafas nggak masalah. Terutama untuk qiraat yang lain, qiraat Nafi'. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat yang lain. Karena dimulai dari Alhamdu, maka 7 ayat surat Al-Fatihah, maka dari mulai siratal ladzina sampai akhir itu 2 ayat. Ya, kalau umpamanya memungkinkan, tarik nafas sampai selesai, lalu pas membaca, gunakan nafas tersebut sesuai keperluan. Jangan sampai ada yang terbuang-buang. Umpamanya kan, ditarik. Sirata, itu tinggal setengahnya lagi itu. Tapi kalau umpamanya kita dengan tenang membaca Al-Quran, bahkan mungkin bagi yang sudah terbiasa bisa lebih panjang dari yang diperlukan. Umpamanya kan ditarik dulu dan penggunaan nafasnya adalah disesuaikan dengan keperluan huruf. Jangan sampai ada nafas yang terbuang di luar keperluan. Umpamanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan pengaturan nafas. Tapi kalau umpamanya ditarik Sirata, itu tinggal sedikit lagi. Jadi untuk ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau ditahan, pengucapan huruf itu tidak terlalu membuang nafas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih bisa kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilatih silahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, masih ya. Jadi cara pengaturan nafas itu ketika kita membaca
maka huruf tidak terlalu menggunakan banyak pernapasan. Iyyaka na'bud, jangan sampai iyyaka na'. Nah itu udah tinggal sedikit lagi itu. Ya, pengaturan nafas ya. Ya banyaklah yang para qari itu kok kelihatan panjang-panjang nafasnya padahal mungkin paru-parunya sama ya. Nggak jauh berbeda lah gitu. Tapi ya, Allah juga yang memang memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya sesuai kehendak Allah. Ya. Tapi untuk surat Al-Fatihah di akhir kan kita boleh menjadikan surat Al-ladzina an'amta alaihim satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mangga silahkan. Boleh dipotong ya, karena untuk qiraat yang lain itu adalah 2 ayat. Tapi masih nggak sanggup juga. Wairil maghdubi alaihim. Aduh, udah habis nafas. Semoga Allah mengampuni. Bukan sengaja. Tapi tentu kalau berlatih, insya Allah kalau segitu akan mampu. Nggak panjang kok. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma 5 kata ya. Demikian, insya Allah saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya yang ini ternyata banyak sekali yang harus saya bahas. Ya insya Allah dimaratonkan ini.